Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Investor dari Desa. Karena di desa kita bisa menjadi investor. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Oke, hari ini adalah hari Selasa ya, 1 Oktober 2024. Ya, sih kemarin turun ya teman-teman ya. Ya, ISG turun 2,20% ya. Kita cek waters kita, gak ada yang hijau ya, merah semua. Ada yang cuma tetap dan kebanyakan hijau. Kebanyakan merah ya teman-teman. Maaf salah ngomong. Jadi mungkin yang menjadi pemperhatian ISG itu adalah perbankan ya teman-teman. Perbankan ada BBCA, BBRI 2%, 3%. Jadi rata-rata turun semua ya teman-teman. Brand malah turun 8% ya teman-teman. Jadi kenapa ini banyak yang turun ya teman-teman? Setahu saya ini adalah efek dari stimulus negara Cina ya, yang nilainya mencapai 2000 triliun untuk subsidi di Cina ya teman-teman. Makanya banyak investor yang pergi ke Cina, dan stimulus yang diberikan itu mungkin efeknya akan sampai ke Indonesia ya teman-teman, karena Indonesia sendiri adalah negara net importer ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas tentang portofolio saya lagi ya teman-teman ya. Saya akan membahas tentang portofolio. Jadi ini ya teman-teman, portofolio saya ini sekarang naik 6,5%, di potensi gainnya 2,3 juta ya. Total investasinya 38 juta. Jadi sebelumnya itu saya memiliki Hexa ya teman-teman. Saya memiliki Hexa. Di video sebelumnya saya mengatakan ingin menjual Hexa ya teman-teman, karena kinerjanya agak menurun ya teman-teman. Jadi di sini saya cek ya teman-teman. Hexa di atas mungkin ya. Oh, ini di mover makanya nggak kelihatan. Nah, ini Hexa di perdagangan hari ini paginya naik tipis, dan dari siang sampai sore sampai penutupan turun ya teman-teman. Tapi turunnya juga tipis. Soalnya ada efek mau bagi dividen juga ya teman-teman. Nah, ini dividennya tanggal 2 ya teman-teman update-nya. Jadi kenapa saya memutuskan untuk menjual Hexa?
dikarenakan ini ya teman-teman ya, kinerjanya di kuartal 1 2024 itu turun ya teman-teman. Jadi prediksinya bakal turun ya teman-teman. Jadi menurut saya memutuskan untuk lebih baik menjual saham Hexa ya. Mungkin saya akan membeli lagi di sekitar bulan Januari atau mungkin setelah pembagian dividen perbankan ya teman-teman, saya akan membeli ya. Kemungkinan seperti itu ya. Soalnya ini Hexa ini membagikan dividen 700 ya. Membagikan dividen 700 kalau dikurangi di harga sekarang akan menjadi 5.800-an ya teman-teman. 5.800. Di 5.800 dan rata-rata pembelian saya ada 5.900, saya akan floating loss ya teman-teman kalau saya menunggu sampai dividen ya teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk menjual Hexa ya teman-teman. Jadi itu, dan saya hari ini juga membeli Adro dan BBRI ya teman-teman. Ini seperti ini. Saya membeli Adro di harga 3870 satu lot dan BBRI di harga 4.970 satu lot, dan di bawahnya saya order jual Hexa ya di 6.550 ya, dengan floating profit 9% ya teman-teman. 9% 412.000 ya. Ini belum termasuk fee jual ya teman-teman. Kurang lebihnya segitu. Mungkin ada fee jual cuma sedikit ya teman-teman. Jadi ini ya update yang saya lakukan di kemarin ya. Saya menjual Hexa serta saya membeli Adro dan BBRI. Ternyata BBRI juga turun ya. Sekarang udah harganya berapa? 4790. Kelas 4950. Saya beli di cuma tipis ya. 4970 4950 ya, cuma beda 20 poin ya. Kalau di Adro 3870 ya, beda 60 poin ya. Saya rasa sudah cukup ya. Saya tidak harus membeli di bottom ya. Jadi kalau menurut saya harganya sudah cukup murah, jadi saya akan tetap membeli ya teman-teman. Soalnya saya berpikirnya untuk jangka panjang, jadi saya tidak terlalu berpikir untuk jangka pendek itu jual beli terus ya teman-teman. Kecuali seperti kasusnya Hexa ini ya teman-teman, kinerjanya tahun depan itu kelihatannya turun ya. Jadi saya memutuskan untuk menjual, dan mungkin saya alokasikan hasil dari penjualan Hexa itu untuk membeli saham-saham yang lain ya teman-teman. Mungkin saya akan membeli AAI ya teman-teman ya. Spin off dari perusahaan Adro ya teman-teman.
Perusahaan Atro akan spin off AAI dan akan dibagikan kepada pemegang saham Atro ya teman-teman. Mungkin saya akan membeli beberapa ya teman-teman. Untuk keseluruhan portofolio saya ini sebenarnya saya bertujuan untuk membeli saham ini 10 jutaan ya teman-teman. BMRI 10 juta, Atro kan kemarin 9 juta, jadi saya tambah lagi biar 10 juta. Di BBRI masih 8 juta ya. Mungkin saya akan membelinya secara bertahap ya teman-teman, karena saya hanya bisa menyisihkan beberapa ratus ribu ya teman-teman, tidak sampai 1 juta per bulannya. Jadi mungkin saya akan akumulasi secara bertahap ya teman-teman. Di BNGA ada 4 juta, BSSR 400 ribu. Sido ini sudah nggak ada ya teman-teman ya. Lotnya sudah 0,08, jadi nggak bisa dijual. Ini ada Demas. Demas saya memiliki 10 lot ya teman-teman. Nilainya cukup kecil, jadi sahamnya juga turun, makanya nggak terlalu saya pedulikan Demas ini. Dan JPFA ini saya ada 3 lot ya teman-teman. JPFA ini sebenarnya saya membeli JPFA itu dikarenakan ada program pemerintah yang berhubungan dengan ayam ya teman-teman, dan produknya JPFA itu ada ayam-ayaman ya teman-teman. Dan banyak dari YouTuber itu banyak yang bahas tentang JPFA ya teman. Jadi saya iseng-iseng membeli, akan tetapi sekarang malah minus 14%. Jadi menurut saya kalau teman-teman membeli jangan lupa riset dulu ya teman. Jangan terlalu percaya akan riset-riset dari YouTuber lain yang membahas tentang itu ya teman-teman. Dan ini yang terakhir ada Wika ya teman-teman. Wika ini minus 71%. Wika ini adalah salah satu saham yang membuat saya belajar ya teman-teman. Jadi jangan sampai membeli saham seperti Wika. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dikarenakan saya membeli Wika ini masih dalam proses pembelajaran, jadi saya kurang paham tentang analisa ya teman-teman. Akhirnya saya terjebak di saham Wika. Jadi seperti itu. Mungkin ini saja ya update yang saya bisa sampaikan. Mungkin kalau ada saran dari teman-teman untuk perkembangan portofolio saya dalam mengumpulkan dana pensiun, dapat di sharing di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.